Sipon. Hon. Hon. Aku. Ayo. Sipon. Sayang. Selamat malam. Gitu. Dalam arti nggak mungkin sampai pindah alih rawat. Jadi emang pernah ada yang bilang sih, perkutut singgo senengi di yo iki sipon. Lah sebisa mungkin aja ngasih di mahar, aja ngasih di dul. Pernah ada yang meling sama saya seperti itu sih. Cuma ya kembali lagi jodoh, insya Allah sih untuk saat ini kalau emang sipon masih ingin sama saya sih enggak saya mahar. Tidak dimahar. Iya. Tapi kalau suatu saat mungkin ketemu dengan orang yang nunsewu, panjenengan juga ngerasanya terdek gitu kan, dengan orang itu percaya bahwa itu bisa melanjutkan ngerawat sipon, terus ya nunsewu ini bukan terkait masalah jumlahnya berapa gitu, tapi karena jenengan merasa yakin dengan orang tersebut ya mungkin bisa diikhlaskan untuk dipelihara oleh orang lain gitu. Yang namanya hati seorang manusia kan mudah dibolak-balikan. Apabila yang Maha Kuasa sudah mengizinkan, dalam arti emang takdir sekosi gawe urip, ya wis itu terjadi. Jadi kalau saya bilang ini nggak mungkin saya maharkan sampai kapanpun, itu namanya kita di sini kan sih gawe urip. Makanya ya entah kapan ini sih tetap insya Allah ya masih kesannya sih gawe urip. ya. Sementara tidak ada yang istilahnya mungkin ya sebetulnya banyak mungkin ya Mas ya yang sudah bertanya mungkin banyak. Tapi mungkin ya nun sewu satu mungkin penasaran, sing keloro juga mungkin janjane umpamanya di mahar pira sih kayak gitu mungkin ada gitu ya. Ya nun sewu saya sih tidak kepengen mengulik lebih jauh lah. Nanti off the record aja, maksudnya dibisikin aja Mas ini seberapa, jadi nanti biar ketika ada yang mau biar istilahnya menghubungi dengan langsung atau menghubungi saya langsung. Tapi kan saya untuk saat ini memang jenengan belum ada terdetek untuk itu di sipon ini di mahar, katakanlah seperti itu ya. Nah terus ini Mas, ini kan cerita perkutut ya. Apalagi sekarang katakanlah ya bisa dikatakan dia sebagai kelangan gitu ya. Pernah nggak sih maksudnya istilahnya sipon ini jadi perkutut yang dalam tanda kutip itu lain daripada yang lain, dalam artian secara esoteris ya Mbak, secara esoteris maksudnya bukan perkutut pada umumnya katakanlah. Kan pada akhirnya sipon terjadikan punden sebetulnya selain ada cerita tapi ada pesan juga dari orang katakanlah yang tahu bahwa sipon suruh dijual, tapi kok dilalah jenengan mungkin pernah mengalami sesuatu juga di mana katakanlah sipon ini kok ya nunjewu ya katakanlah memberikan tanda juga kepada panjenengan. Ada nggak seperti itu Mbak maksudnya untuk sipon ini? Ada. Jadi ya kembali lagi dari sudut pandang masing-masing ya. Yang namanya mitos itu kan tergantung apa dari sudut mana kita memandang. Nggak semuanya percaya sih. Betul. Tapi sebagai orang Jawa ya kita Jawa ini karena pernah suatu saat ini tuh ada bahaya dalam arti emang itu ada bahaya yang datang itu ular lah. Lah saya lagi duduk, sipon emang di depan saya. Lah itu emang terdengar suara dari arah sipon ini yang benar-benar itu jelas banget suaranya. Intinya suara itu tuh awas anak bahaya, awas. Seperti itu. Waktu saya dengar suara itu, saya langsung nengok ke kanan. Lah di kanan itu ternyata ada ular yang sedang mendekati burung perkutut saya yang lain. Tapi ular itu tidak kelihatan kepalanya, jadi cuma kelihatan badannya aja. Waktu itu kan emang rumah saya masih yang bau-bau itu lah ya.
Nah itu waktu saya deketin, ular itu langsung kelihatan jalan-jalan hilang. Udah tahu-tahu kelihatannya di ujung sana itu cuma kelihatan kepalanya aja. Nah, saya merasa di situ tuh ada yang aneh. Firasat tadi tuh ini tuh bukan sebaik ini gitu loh. Tidak pada umumnya. Jadi ini terkadang kalau ada bahaya gitu, itu emang menunjukkan sesuatu. Terus kalau saya mungkin datang misalnya menghadiri perkutut yang lain gitulah ya, entah kenapa kalau ditempelin sama perkutut ini tuh dia akhirnya tuh beda gitu ya. Mungkin bisa jadi penetral, mungkin dalam arti ini penunggu yang lebih lama daripada yang baru, bahwa aku loh sing nguasani di sini gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi ini non sewu, ini ke cerita panjenengan yang pertama itu, waktu jenengan mendengar suara itu gitu, itu jenengan tidak paham ini suaranya siapa gitu, belum pernah mendengar nada suara seperti itu, belum pernah gitu. Belum pernah. Dan jenengan tidak tahu itu suara siapa juga tidak tahu gitu ya. Sama sekali belum pernah. Sampai sini ini merinding, bicara aja merinding. Ya emang suara itu benar-benar keras. Keras dari arah sipon ini, benar-benar keras. Makanya saya kok baru kali ini saya mendengarkan suara dari arah sipon. Itu dulu ya. Waktu saya baru-baru itu lah. Itu. Terus kalau tadi terkait masalah burung-burung baru yang dijejerin sama sipon ini, itu berubahnya itu non sewu, apakah perilakunya apa juga termasuk manggungnya, umpamanya bahwa jenengan dapat burung baru istilahnya dari tempat sebelumnya udah gacor, udah manggung, ketika dijejerin sama sipon ini apa berkurang atau istilahnya dia jadi tambah bagus, atau kalau memang dia bahasa kita gitu ya istilahnya, kalau untuk esoteris itu sefrekuensi dengan sipon dia jadi lebih bagus, kalau tidak sefrekuensi dengan sipon dia jadi jelek, atau bagaimana Mbak? Penetralisirnya itu tadi maksudnya. Terkadang kan baru datang itu misalnya saya beli gacor gitu ya, nyampe rumah tuh kok diem-diem aja gitu ya. Akhirnya keesokannya saya tempelin sama sipon. Akhirnya habis itu udah dia akan perform lagi seperti dulunya lagi gitu. Jadi untuk membalikin performnya lagi, netralnya lagi. Istilah orang mungkin bahasanya sipon sebetulnya memberikan semangat kepada burung baru ini ya. Kamu tadinya di sana kan tukang manggung, suaramu bagus gitu. Di sini nggak apa-apa manggung baik gitu. Ini istilahnya bahasa orang ya gitu katakan. Kenalan mungkin. Iya, ya mungkin salah satunya seperti itu ya, karena memang kita tidak bisa menampik ya, banyak hal juga yang dialami oleh beberapa pecinta anggungan khususnya perkutut ini, mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip itu berkaitan dengan perkututnya. Nah ini dikaitkan lagi dengan hal-hal itu ya, walau bisawab lah ya mas ya, kita tidak ada yang tahu gitu kan, semua oleh karena Gusti Allah, semua oleh karena yang punya istilahnya dunia ini terkait masalah yang terjadi di dunia ini. Terus yang terakhir ini Mbak, kan sipon ini sebagai kelangenan panjenengan sudah memang lama ya, katakanlah seperti itu. Ada keinginan lagi tidak untuk katakanlah saya dengan sipon berjodoh nih, terus dengan tanpa rawatan yang nun sewu tidak terlalu khusus, sipon bisa mendorong dengan saya, katakanlah seperti itu. Saya pengen mencoba lagi, terus bahasanya saya pengen mencetak sipon-sipon yang lain, itu ada keinginan lagi nggak Mbak? Dulu pernah. Jadi waktu itu kan ya tetaplah pengen punya yang lain-lain gitu deh ya, karena saya lebih senang itu memang burung-burung Cina dalam pribadi saya. Kalau burung gacor kira sih itu banyak. Tapi saya lebih senang emang burung-burung Cina. Pernah saya dapat udah Cina. Ya emang Cina jadi dia bunyi gitu ya, prestasi juga itu yang namanya angling itu. Sekarang udah kesana lah. Jadi sudah dimiliki orang ya. Jadi emang keinginan untuk memiliki yang seperti ini lagi itu emang ada. Cuma udah itu angling juga jadi kelangenan. Cuma kemarin berapa bulan yang lalu
memang lagi terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan sama saya. Jadi emang Sipon itu tiba-tiba itu sakit. Dia itu sininya itu dia bengkak. Dia mau bukan burung jinak banget, terbang ya. Jadi dia itu temboloknya itu dia bengkak. Nah, jadi sininya itu dia itu bengkak. Itu dengan tiba-tiba dalam arti di saat dia lagi fit manggung itu tahu-tahu dia berhenti. Saya cek kenapa, ternyata sininya bengkak. Nah setelah itu berapa hari membesar sampai sini, sampai ini itu udah sampai tengah itu setelah rasanya lah ya. Sampai makan pun udah gak bisa, sampai tak loloin terus setiap hari, tak kasih makan, tak kasih kencur, tak kasih jamu. Terus 1 minggu kempesnya hilang, udah kembali ke gacor lagi. Di saat mau kebawa jalan-jalan, saat itu juga tinggal bengkaknya pindah di bagian dada sini. Di bawah ya, turun bawah turun, itu pun dadakan. Setelah itu saya rawat lagi, tapi posisi itu tetap dia gacor, posisi di bawah karena masih bisa makan sih. Nah akhirnya saya penasaran, terbawa ke dokter hewan. Kita bawa ke sana. Nyampe sana saya tanyain, ini kenapa ya kok bengkak? Jadi tubuhnya itu bengkak. Lah waktu diperiksa sama dokternya, bengkaknya udah hilang. Padahal Nun Sewu pada saat dibawa sama panjenengan dari rumah ke dokter hewan itu, dia betul-betul jenengan yakin dalam kondisi dada bawahnya bengkak ya Mas? Bengkak. Karena dia bengkak sini. Jalan pun dia udah susah. Bawa sana tahu-tahu dicek mana yang bengkak masih sini. Dilihat udah nggak ada bengkaknya. Nah, waktu diperiksa lagi ternyata di sebelah sini lubang. Itu malah justru bengkaknya hilang, tapi ternyata di sebelah situ ada lubang. Jadi di rumah nggak ada lubang, cuma bengkak. Jenengan yakin sebelum dibawa ke dokter hewan itu? Dokter hewan itu nggak lubang. Waktu nyampe sana bengkaknya hilang, kelihatan sama dokternya sini lubang. Nah, akhirnya situ tinggal lubang. Terus saya dikasih obat sama dokternya, kasih salep, saya obatin. Nah, habis dari bengkak sini lubang, tinggal ke sayapnya sini bengkak. Nah itu udah rasanya ya emang udah longsor. Nah terus tak rawatin terus, tak telateni, umat alhamdulillah ini udah sembuh. Cuma dagingnya udah nggak ada sini. Itu kejadian berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Sekitaran 3 bulanan yang lalu. 3 bulanan yang lalu. Berarti memang kejadian belum lama ya. Ini walau alam bisawab ya, apakah dia memang medis ataukah ada yang non medis saya juga tidak tahu. Yang penting sesuatu yang mungkin bisa diomong kok aneh gitu ya, dari bengkak kenapa terus jadi lubang gitu ya. Ya mungkin kalau terus sayapnya bengkak juga mungkin ada hubungannya dari istilahnya radang dari lubangnya itu, katakanlah seperti itu. Tapi ya nggak tahu juga lah. Tapi ya syukur alhamdulillah sampai hari ini Sipon sudah sehat lagi ya, sudah sehat lagi, telepon lagi. Alhamdulillah ini saya juga dalam hati saya harus melepas satu kelangenan saya. Nah itu akhirnya saya melepas angli yang udah saya mau jadikan seperti Sipon. Dia Cina dari loloan Cina juga berprestasi. Akhirnya
mau dengan dari hati. Iya, daripada saya melepas ini, akhirnya saya harus melepas salah satu pelangganan saya. Itu sih firasat hati lah ya. Yang namanya kita kan bicara dari hati. Iya. Nah, saya lepas, alhamdulillah sekarang sembuh. Entah itu hal yang aneh atau enggak sih, kalau alam. Hal yang aneh. Tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Menyikapinya juga bagaimana lah ya. Nyatanya ini ya ada loh kejadian seperti ini gitu kan. Tidak dipikirkan, tidak dinyana, tidak diira, tapi ya memang nyata seperti itu. Ya kalau mungkin orang yang dikaitkan dengan sisi mistisnya atau misterinya atau esoterisnya ya mungkin harus ada salah satu yang dikalahkan karena mungkin pada kuatnya ya kan. Tapi mungkin bisa dikatakan ya nek aku tetap mempertahankan angling, perhatianku sama Sipon jadi berkurang gitu kan, karena juga ngerawat si angling gitu kan. Ini kan dari sudut pandang yang lain. Iya baik Bah, terima kasih sekali nih untuk obrolannya malam hari ini, untuk ceritanya, untuk berbagi pengalamannya, dan terakhir Mbak, untuk sedulur-sedulur pecinta channel Perkutut Peksi Klangenan ini, apa saja yang harus dilakukan, seperti apa, bagaimana agar istilahnya ketika merawat burung supaya burung ini istilahnya jadi lebih mendoro dengan kita sesuai pengalaman panjenengan merawat Sipon dan juga yang lain. Monggo Mbak. Kalau pengalaman saya pribadi sih mendoro. Kita mendoronya itu dari segi apa dulu? Dari segi jinak atau segi gacor atau segi ceplekan atau segi burung itu bikin kita seneng. Nah itu. Kalau saya sih yang penting rawatlah kelangenan kita itu dari hati dulu. Kalau kita udah merawatnya dari hati, insya Allah apa aja yang kita berikan itu pasti yang terbaik buat burung kita. Yang penting kita sering ajak interaksi, itu utamanya, biar perkutut itu tahu majikannya dulu. Kilo aku majikanmu, kilo aku sing rumah kowe. Kita ajak interaksi. Kalau bisa kita, ya mungkin nggak bisa setiap hari, mungkin sesekali lah kita ambil, kita pijetin, kita ajak ngobrol. Karena bagi saya pribadi, burung perkutut itu ya burung yang bisa diajak ngobrol, bisa mengerti apa yang kita rasakan, bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Seperti itu. Yang penting kebersihan kita jaga, pola makan, syukur-syukur setiap berapa hari sekali makan diganti, air minum diganti, biar tidak ada bakteri di sisa-sisa makanannya. Jemur, itu aja sih, nggak ada perawatan khusus ya. Karena sesungguhnya Sipon juga bukan burung yang jinak total, karena dia tetap terbang, tetap ada kalanya dia merasa nggak nyaman, ya dia terbang. Berarti utamanya itu gimana caranya kita itu membuat nyaman burung kita. Jangan gimana caranya burung itu membuat nyaman kita. Jangan gimana caranya burung itu gawe seneng kita. Tapi gimana caranya kita membuat burung itu nyaman, gimana caranya kita membuat burung itu senang. Nah, terkadang kan orang kebalik. Aku pengen kok loh, aku senang, tapi kita memberikannya tidak bikin dia senang. Contoh, tidak ada feedback ya. Nomor satu, kita harus bikin burung kita senang, bikin burung kita bahagia dulu, nyaman, otomatis dia akan mengasih imbalan sama kita. Siap. Baik, Mbah Darso, matur nuwun sekali ini untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya, serta banyak-banyak hal juga yang
jenengan sudah alami khususnya dengan memelihara sipon ini. Ya moga-moga tayangan kali ini dalam kesempatan vlog tentang cerita ini, tengok cerita gitu ya, ini bisa jadi motivasi buat sedulur-sedulur perkutut yang sedang atau ingin punya kelangenan perkutut yang bisa seperti sipon. Ambil yang baik sedulur-sedulur dari segala sesuatu yang disampaikan oleh beliau Mbah Darso. Sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai, tidak pas, dan menurut panjenengan itu salah, mohon dimaafkan karena tidak ada maksud dan tujuan apapun daripada obrolan ini kecuali berbagi pengalaman. Karena memang masing-masing orang pasti punya tata cara tersendiri, punya pengalaman tersendiri, dan punya pengalaman tersendiri dalam memelihara perkutut. Jadikan burung perkutut tetap menjadi burung yang lestari di Indonesia dengan cara merawatnya dengan baik. Semoga sekali lagi tentang cerita pada malam hari ini berguna untuk sedulur-sedulur semua. Jadikan tambahan wawasan untuk sedulur-sedulur semua, dan jadikan ilmu yang bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua. Jadi matur nuwun sedulur-sedulur, matur nuwun juga sekali lagi untuk Mbah Darso. Terima kasih. Mugi-mugi kedepannya sipon juga ada temennya yang mendoro juga, yang nyenengke juga lagi seperti sipon. Amin. Jadi istilahnya dia punya teman bermain lah istilahnya gitu kan. Moga-moga istilahnya dapat temannya kayak gitu dan nggak iri lagi gitu sama si yang lainnya gitu. Baik sedulur-sedulur, matur nuwun sudah menyaksikan tentang cerita malam hari ini bersama beliau Mbah Sudar, yang kebetulan Mbah Sudar adalah salah satu daripada anggota Babat, yaitu Bala Batir Teluk di bawah Palsi Korwil Banyumas. Sugeng dalu, salam kumania. Salam sedulur sing nyemedulur, merga peksi dadi nyawiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.